Oke, di video kali ini gue bakal coba bandingkan antara iPhone 8 dengan iPhone SE 2020. Wait a minute, ya kan? Gue udah pernah dan udah sering banget ya kan, bikin konten perbandingan kedua HP ini ya kan, Spooky Mama Red yang di iPhone SE 2020 dan si Blacky iPhone 8. So, iya, cuman di video kali ini versinya agak sedikit berbeda. Yang gue bandingkan di kedua handphone ini adalah sama-sama resmi Indonesia. Biasa tuh yang gue bandingin tuh inter-interan ya kan. Sekarang resmi-resmian aja gitu gue mainnya, anjay. Sombong banget gitu gue ya kan. Oke, di sini kalau kita lihat dari spek to spek ya, iPhone SE yang ada di sebelah kiri, iPhone 8 yang ada di sebelah kanan. Nggak ada bedanya sama sekali, sama aja kayak iPhone pada umumnya ya. Atau ya kayak inter-interan lah. Sama aja pilihan warnanya, sama aja. Ya kan, cuman iPhone 8 juga ada varian Android. Di sini nggak ada nih di website resmi Apple Croak. Nah di sini untuk ukuran layar sama-sama 4,7. Coba lo tonton dulu video ini sampai habis ya, karena ada beberapa pertimbangan yang bisa gue kasih ke kalian semua dari sisi, oh ternyata iPhone resmi tuh kayak gini ya kan, perbandingan perbedaannya. Nah di sini kalau lihat dari bahan material dan lain-lain semua sama. Nah kalau dari chipset, capek sih sebenarnya gue ngomong, lu udah pada tahu ya, kan nggak penting juga sih. A13 yang ada di iPhone SE, A11 yang ada di iPhone 8. Nah kalau nanya chipsetnya sebeda apa kalau dipakai buat daily, hampir nggak ada bedanya nih kedua chipset ini. Gue pakai iPhone 8 buat pemakaian ringan, nggak ada beda juga dengan iPhone SE. Cuman kalau pemakaian agak berat sedikit baru berasa bedanya. iPhone SE itu lebih adem, iPhone 8 agak sedikit gampang panas karena ya chipsetnya juga beda jauh ya kan. Nah kalau dari kamera masih sama-sama 12 megapiksel, cuman ada tambahan portrait dan settingan menu kameranya agak sedikit lebih advance. Nanti gue kasih lihat deh. Makanya tonton dulu videonya sampai habis. Terus dari sisi ketahanan baterai sama-sama di 13 jam ya kan dari ininya, cuman berdasarkan pemakaian gue secara pribadi, iPhone SE itu jauh lebih enak ya. Kenapa? Karena handphone itu ketika dipakai sambil ngecas nggak gampang panas. Ya SI kemana-mana lah, beda chipset juga ya kan. Chipset lagi yang gue bacotin. Terus dari segi sensor-sensor kayak fingerprint dan lain-lain itu sama ya, sama-sama 4G juga. By the way, iPhone SE 2020 belum support 5G ya. Jadi kalau lo di budget yang seharga iPhone SE, kalau lo ibain buat beli Android, Android udah banyak yang udah 5G, of course ya kan. Nah untuk pelindungan layar juga sama aja. So kalau dari sisi spek kayaknya nggak ada yang bisa dibedain-bedain gimana ya kan. Nah the question is ya kan, kalau udah pernah bikin konten perbandingan seperti ini bang, lalu kenapa lu bikin? Nah kalau kita beli atau bandingkan yang varian iBox, varian resmi lah, mau dari Digimap, iBox, whatever lah. Kira-kira mana yang lebih worth it nih, iPhone 8 atau iPhone SE? Misalnya dia tuh udah ada nih. Oke, kita mulai dari iPhone 8 dulu. Kalau sekiranya budget lu udah mampu beli iPhone 8 yang resmi-resmi, iBox, whatever lah ya, pokoknya yang resmi. Sebenarnya lu udah mampu beli iPhone SE yang inter-interan yang agak minus-minus dikit. Cuman, ya lu bisa lihat nih yang gue pegang resmi. Cuman balik lagi, kalau untuk memakai jangka panjang, iPhone 8 yang resmi jauh lebih worth it daripada iPhone SE yang inter-interan. Tapi gimana ceritanya kalau bandingin iPhone 8 resmi dengan iPhone SE 2020 yang resmi? Nah, iPhone SE yang gue pegang nih resmi juga boy ya kan, resmi-resmi aja kita ya kan, anjay. Sombong banget ya dari tadi gue. Nah di sini kalau dilihat sebenarnya beda harganya cukup lumayan jauh ya. Jadi kalau ditanya, kalau lu seandainya mentingin model, mentingin gaya, iPhone SE 2020 yang resmi menurut gue nggak terlalu worth it buat karakter seperti itu. Contoh, lu lagi pakai iPhone 8 ya kan, lu harus modal sekian-sekian juta lagi buat beli iPhone SE 2020 yang resmi. Of course, di harga yang sekian-sekian juta perbedaannya, lu tuh bisa dapat yang upgrade design. Contoh kayak iPhone XR mungkin yang inter ya kan, atau apapun itu ya, daripada hombatan-hombatan seperti ini. Itu buat orang yang karakter seperti itu. Cuman untuk yang benar-benar dipakai buat kerjaan dan buat kebutuhan, nggak ada salahnya buat upgrade. Ya contoh kayak kamera iPhone 8 ini. Kamera iPhone 8 ini memang sama, masih dari basic ya. Lensanya modulnya tuh ya udah sama-sama ya dengan iPhone SE. Cuman pengaturan kameranya, setting-settingan menu kamera di iPhone SE 2020 ini jauh lebih advance. Kalau seandainya sekiranya lu di luaran sana nyari duit pakai rekam-rekam video dan HP lu tuh iPhone 8 dan lu mau upgrade ke iPhone SE, itu sah-sah aja, sah banget sih menurut gue. Oke, gue kasih contoh deh. Oke, ini gua rekam pakai iPhone SE 2020 dan ini gua tanpa mikrofon tambahan ya kan. Gue cuma pengen kasih tahu ke kalian bedanya apa sih, dan ini nggak pakai cahaya studio gue lagi mati, ini pakai cahaya alam ya dari matahari.
Dan ini sekitar jam-jam 1-an siang gitu. Nah, di sini lo bisa lihat ya grafiknya, hasil video itu seperti apa, tone warnanya ya kan. Dan di sini nggak single tone aja, nggak background warna putih aja ya, ada warna hitam, ada warna ya putih di sini yang warna kontras nyentrik itu. Seharusnya lo bisa lihat dari kualitas video yang dihasilkan sama iPhone SE ini. Dan untuk hasil mikrofonnya gimana? Ini mulut gue cuma deket aja ke layar iPhone-nya. Menurut lu jelas atau enggak hasil perekaman dari mikrofon HP ini? Nah, kalau dari fokusnya kita coba gue fokusin. Ini fokusnya smooth banget, enak dilihat ya kan, mewah parah, berasa kayak kamera profesional gitu ya kan. Dia tuh nggak kayak nggak kayak cenat-cenat gitu. Dan sekarang kita coba switch ke hasil perekaman iPhone 8. Oh ya, ini di 30 fps ya. iPhone 8 juga bakal gue set di 30 fps. Nah, sekarang gua rekam pakai iPhone 8. Tadi gua ngerekam pakai iPhone SE ini. Nah, lu bisa lihat di sini kontras warnanya gimana. Kalau menurut gua ya, sebenarnya tuh beda dikit banget. Bahkan kalau cahaya yang agak sedikit memadai, contoh kayak cahaya siang-siang gini jam 1, tapi kayak agak mendung-mendung tipis lah, nggak terlalu banyak sinar matahari. Ini mirip-mirip aja, kayak ya udah sih, beda tipis banget lah. Memang untuk hasil video processing itu lebih cakep iPhone SE sedikit gue lihat ya. Cuman dari hasil video ini aja dengan selisih harga yang antara iPhone 8 dan iPhone SE menurut gue masih worth it lah. Hasil perekaman iPhone 8 seperti ini masih cukup jernih, dan gue coba fokusnya nah fokusnya juga sama-sama halus ya kan. Mirip banget kayak iPhone SE 2020 tadi. Kenapa? Karena pada basic ya modul kamera ini masih sama modulnya kayak iPhone SE 2020. Kebalik sih, aslinya basic dari modul iPhone SE 2020 masih sama kayak iPhone 8 yang gue lagi pakai buat rekaman ini. Jadi menurut lo gimana nih hasil perekamannya dari iPhone 8? Mirip kan? Mirip banget kan? Nah, perbedaan yang paling berasa itu kalau lu coba pakai buat rekam-rekam yang agak sedikit lebih gelap, low light ya. Low light-nya iPhone 8 sedikit lebih, iPhone SE maksud gue sedikit lebih bagus. Kenapa? Karena dari hasil processing video maupun hasil jepretannya itu beda lah, beda kasta lah. Karena chipsetnya jauh lebih memadai sih. Cuman sekilas dari hasil perekamannya ya udah sih mirip-mirip aja. Nah, gue udah kasih lihat contoh tadi perbedaannya. Gue yakin sih lu nggak bakal ngeliat yang beda-beda gimana banget. Nah, cuman kalau dari hasil processingnya, apalagi lu kalau ngerekamnya agak gelap itu bakal kelihatan. Nah, selanjutnya yang gue bilang lebih advance. Ini kalau di menu setting videonya, lu tuh kalau di iPhone SE itu bisa langsung set mau 30 fps, mau 60 fps tuh lebih gampang, tinggal klik-klik aja di pojok kanan atas. Sedangkan iPhone 8 gak ada, lu harus masuk ke menu setting dulu dan agak sedikit ribet untuk merubah fps saat mau ngerekam video. Jadi kalau lu pakai iPhone SE atau lu mau upgrade ke iPhone SE, hidup lu tuh lebih dimudahkan dengan iPhone SE ketimbang iPhone 8. Nih ya, conclusion yang bisa gue kasih ke lu ya. Ini gue ngomongin sama-sama resmi ya. Kalau inter-interan kan gue udah pernah buat video. Kalau seandainya lo udah punya iPhone 8, mau inter mau iBox ya terserah. Dan lo mau upgrade ke iPhone SE 2020 yang resmi-resmian, hal yang lo rasakan dengan iPhone jadul lo ya, kalau lo upgrade ke SE ini, performanya jauh meningkat parah. Ini HP nyaman banget. Yang kedua, ini masih dapat upgradean OS. Yang lo lihat di sini gue pakai OS yang ada di iPhone 15 Pro. Iya, apalagi kalau bukan iOS 17. Dan yang ketiga dari kameranya jauh lebih sangar ketimbang iPhone generasi sebelumnya. Dan tapi minusnya ya kalau lo upgrade ke iPhone SE 2020 ini lo nggak ngerasa kayak yang beda desain. Tapi kalau buat dari sisi fungsi ini jauh banget berubah total, jauh lebih nyaman, lebih powerful.